Kembali lagi dengan saya Afifah Nunamila Putri, NLP 09 dari Prodi Teknik Informatika PEN SPSDK Sumeneb. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Y2, yaitu Working with Database. Untuk di sini Y itu bisa membangun dengan database atau YADO atau Database Access Object. Nah, untuk yang dibangun di dalam DAO ini ada PDO atas PHP yang menjadi objeknya. PDO sendiri merupakan ekstensi yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. YDAO sendiri menyediakan Object Oriented API untuk mengakses database relasional. YDAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance, seperti Query Builder dan Active Record. YDAO itu dapat langsung mendukung DBMS seperti MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Codebreed versi 9.3 ke atas, Oracle, dan MS SQL versi 2008 ke atas. Untuk mengkoneksikan Y ke database sendiri, kita dapat mengakses dengan cara instan dari Y flash DB flash koneksi. Akses ke database itu seringkali dilakukan dari beberapa tempat yang berbeda. Koneksi database sendiri akan lebih tepat jika dikonfigurasikan pada aplikasi komponen. Kita juga bisa mengakses koneksi ke DB melalui $app panah DB. Konfigurasi di atas merupakan contoh koneksi ke database MySQL untuk database lain. Pastikan nilai dari properti DSN itu diisi dengan nilai yang sesuai dengan database server yang digunakan. Selanjutnya ada menjalankan SQL query. Untuk menjalankan SQL query sendiri, kita perlu memanggil fungsi create command dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia. Selanjutnya ada binding parameter. Untuk menghindari serangan SQL injection, kita harus menggunakan pendekatan binding parameter. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL. Kita juga dapat menggunakan metode bin value, di mana bin menggunakan single parameter value, atau bin values tuple. Untuk bin value tanpa S itu untuk single parameter, sedangkan bin values pakai S itu menggunakan parameter value in on call. Sedangkan untuk bin parameter itu menggunakan sama dengan value tetapi beda untuk mensupport binding parameter reference. Selanjutnya ada menjalankan perintah SQL selain query. Untuk menjalankan perintah SQL selain query dapat dilakukan dengan memanggil metode execute. Untuk perintah-perintah DML, selain menuliskan statement SQL dasar, kita juga dapat melakukan dengan cara memanggil metode insert buka kurung tutup kurung, update buka kurung tutup kurung, atau delete buka kurung tutup kurung sebelum memanggil metode execute.
Selanjutnya, meletakkan nama tabel dan kolom tanda petik atau quota. Ada kalanya kita perlu menuliskan perintah SQL yang di dalamnya tabel atau kolom dalam tanda petik. Misal, kita ingin menjalankan perintah SQL select sum salary from employee. Di mana aturan penggunaan tanda petik dan kolom itu kita berbeda dengan DBMS satu dengan yang lainnya. Di sini itu kita harus menambahkan kerumitan dalam menuliskan perintah SQL untuk aplikasi yang database-nya agnostis atau tidak terikat dengan jenis DBMS. Untuk dalam YDAO ini kita dapat mengquote nama kolom tabel double kurung kotak seperti ini seperti ini, dan nama tabel dalam double kurung kurawal seperti ini. Itu contohnya seperti ini kode programnya. Selanjutnya ada multiple DBMS. Untuk multiple DBMS sendiri itu dalam sistem yang besar atau kompleks seringkali terdapat beberapa server database untuk data yang sama. Untuk performa, kita mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan data di DBMS itu secara slave atau read-write splitting. Untuk menerapkan strategi di atas, Anda perlu mengatur konfigurasi koneksi database Anda seperti skrip di samping. Seperti ini skripnya ya. Di sini ada konfigurasi to master, DSN for master server, username-nya ada master, password-nya master password. Untuk yang konfigurasi for slave-nya itu slave config tanda kurung kurawal username, sama bedanya di sini pakai atributnya seperti kurung kurawal PDO ATR underscore timeout 10. Ini untuk login kembali secara otomatis, koneksi timeout. Selanjutnya dengan konfigurasi seperti skrip di samping itu, setiap penggunaan metode execute akan dianggap sebagai perintah write dan dilakukan pada DBMS master. Sedangkan penggunaan metode query xyz akan dianggap sebagai perintah read dan dilakukan pada DBMS slave. Bekerja dengan database skema. YDAO sendiri menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Metode-metode tersebut ada create table, rename table, drop table, truncate table, add column, rename column, ada drop column, alter column, add primary key, drop primary key, add foreign key, drop, create index, dan drop index. Selanjutnya ada query builder. Untuk query builder sendiri itu dibangun di atas YDAO. Dengan query builder memungkinkan kita untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Penggunaan query builder normalnya itu membutuhkan dua langkah, yaitu membuat objek
i flash db flash query untuk mempresentasikan SQL query. 2. Menjalankan metode query misal all dari y flash db flash query untuk mengambil data dari database. Contohnya seperti ini. Kode programnya query sama dengan new flash y flash db flash query kurung tanda kurung titik koma dan seterusnya. Di sini ada from user where last name Jono, limitnya 10, all kosong. Itu dimana binnya bin parameternya itu last name diisi dengan konteks Joko, diisi dengan konteks Jono. Catatan, untuk query builder sendiri secara otomatis akan menggunakan bin parameter select. Metode select ini digunakan untuk memilih kolom, misalnya query select ID email untuk ID dengan email. Dalam SQL query itu kita seringkali menambahkan nama tabel di depan nama kolom yang dipilih. Kita juga dapat melakukannya dengan select user ID, user.id atau user.email. Nah, itu bisa juga kita menambahkan dengan alias untuk kolom dengan cara id as id underscore user, email seperti ini, atau langsung id user atau bawahnya id panah id user email. Atau kita juga dapat menggunakan fungsi dalam database dengan cara select concat first name last name as full name email. Kita dapat menggunakan metode nSelect untuk menambahkan kolom yang dipilih. SQuery select itu seperti ini dan sebagainya. From metode form sendiri, from itu digunakan untuk menentukan tabel di mana query akan dilakukan, misalnya from user. Kita juga dapat menjalankan SQL query pada lebih dari satu tabel seperti ini, user post. Untuk menggunakan tabel alias kita dapat melakukan dengan cara seperti ini, user u post p atau user p post. Untuk kode user itu u, untuk post itu p. Where metode where dimana kita bisa menuliskan kode dari SQL query, misalkan where itu status sama dengan 1, atau bisa menggunakan bin parameter dimana status seperti ini akan menjadi $status. Jangan memasukkan variabel di dalam where secara langsung karena akan rentan diserang dengan SQL injection. Caranya yang harus dihindari adalah ini, sama dengan menggunakan $status. Selanjutnya ada and where dan or where. Metode and where dan or where itu dapat menambahkan kondisi di dalam sebuah query, misalnya statusnya itu 10, search-nya itu y. Jadi query where itu status $status and where like title search. Kode di atas akan menggenerate query seperti berikut. Where-nya itu berisikan statusnya itu 10 and title like i. Karena di sini setelah title itu kan search, jadi itu akan berpindah. Selanjutnya ada filter where. Ketika membuat
kondisi pada where yang melibatkan masukan dari user. Biasanya kita ingin mengabaikan nilai jika inputannya kosong. Misal, pencarian berdasarkan username dan email, namun akan mengabaikan kondisi jika username atau email kosong. Dapat ditulis dengan seperti ini. Query filter where username $username email $email. Jika variabel $emailnya itu kosong, sedangkan $username-nya itu ada nilainya, maka query yang akan di-generate adalah $username-nya, karena itu ada isinya, sedangkan yang $emailnya itu tidak ada, jadi tidak akan di-generate. Mirip seperti metode AND-WHERE dan OR-WHERE, kita juga dapat menggunakan metode AND filter where dan OR filter where menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Ada order by, group by, dan having. Pengurutan order by digunakan untuk menentukan bagian order by pada sebuah perintah SQL. Contohnya order by ID source underscore asc name source dash. Kita juga bisa menambahkan kolom pada bagian order by pada sebuah SQL dengan memanggil add order by. Pengelompokan berdasarkan kolom group by itu digunakan untuk menentukan bagian group by pada sebuah SQL. Untuk pengelompokan berdasarkan kolom group by itu digunakan untuk menentukan bagian group by pada sebuah query SQL. Contoh group by di mana berisikan ID dan status. Kita juga bisa menambahkan kolom pada group by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add group by. Having itu digunakan untuk menentukan bagian having pada sebuah SQL. Itu having untuk menentukan status. Kita juga dapat menambahkan kolom pada bagian having pada sebuah SQL dengan memanggil metode add having. Selanjutnya ada limit dan offset. Limit dan offset itu digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset pada sebuah SQL. Contohnya untuk limitnya itu ada 10, offsetnya itu ada 20. Untuk DBMS sendiri yang tidak mendukung limit dan offset, misalkan MS SQL Query Builder akan menggenerate statement SQL yang mengelmusikan fungsi limit atau offset. Selanjutnya ada query methods. All itu untuk mereturn semua array yang ada di baris itu dengan each row being an associative array of name value pairs. Untuk one itu ada first row the result, kolom ada itu scalars, axis, count, dan order aggregation query method. Selanjutnya ada batch query. Ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, memanggil metode db query. All itu bukanlah pilihan yang tepat.
karena ini akan menggunakan memori yang besar. Batch query sendiri pada Y itu akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian. Secara default, batch query akan mengambil 100 data untuk setiap iterasinya. Kita dapat mengubahnya dengan mengisikan nilai ukuran sebagai parameter. Pertama, ketika memanggil metode batch, contohnya query batch 10. Active record atau AR menyediakan antarmuka secara object oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas AR itu diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Sebuah instan dari AR sendiri itu berkorespondensi dengan sebuah baris tersebut. Misalkan customer adalah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer, maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer itu dapat dilakukan dengan cara customer sama dengan new customer, $customer name sama dengan Siang Hugh, lalu customer save. Script di atas itu sama dengan menggunakan query biasa seperti berikut: create comment, insert into customer name, values, nama, name, dan sebagainya. Keuntungan menggunakan AR itu lebih mudah dipahami, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan, tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. AR pada Y sendiri mendukung RDBMS berikut: MySQL 4.1, or letter, dan seterusnya. Untuk yang mendukung NoSQL database berikut ada Redis 2.6.12, or letter, dan seterusnya. Selanjutnya ada deklarasi AR class. Deklarasi AR itu dilakukan dengan membuat kelas yang menginstan Y FlashDB Active Record. Dalam kelas ini, metode table class table name itu harus di-override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Instan AR dianggap sebagai model, sehingga kelas AR itu biasanya diletakkan di dalam namespace app model. DB Active Record itu merupakan kelas yang menginstal kelas Y FlashBase Flash Model, sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas AR, seperti atribut, validation rule, dan lain-lain. Secara default, kelas AR akan menggunakan komponen aplikasi untuk terhubung dengan database. Query data. Setelah AR terdeklarasi, kita dapat menggunakan langkah mengquery data dengan langkah sebagai berikut: membuat sebuah objek query dengan memanggil metode dbActiveRecord .2.2 find, atur objek query dengan memanggil metode-metode query building seperti where, order by, dan seterusnya. Panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, dan seterusnya. Cara di atas mirip seperti penggunaan query builder, hanya saja output yang dihasilkan berbentuk AR. Find on dan find all. Find on sendiri dan find all ini merupakan shortcut yang disediakan oleh Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom.
Metode fin on sendiri ini akan menghasilkan satu baris data pertama hasil dari query. Sedangkan metode fin all ini akan menghasilkan seluruh baris data dari hasil query. Kedua metode ini dapat menerima parameter sebagai berikut. Nilai scalar value ini, nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Sebuah array berisi salah satu nilai scalar. Nilai-nilai tersebut itu diperlakukan sebagai nilai primary key yang akan dicari. Sebuah associative array atau key value pair mengakses data pada AR. Queries melalui kelas AR akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instance AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR atau case sensitive. Atribut-atribut tersebut digenerate oleh Y secara otomatis. Jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Transformasi data. Seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalnya kita ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dengan format timestamp menggunakan format YYY /mm/dd. Itu kita dapat melakukannya dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut. Selanjutnya ada mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk objek AR sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Untuk penghemat penggunaan memori, kita dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode asArray sebelum menjalankan metode query. Kekurangan dari metode ini adalah kita akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek AR. Selanjutnya mengambil data dalam bentuk batch. Kita juga dapat mengambil data per kelompok atau batch. Cara ini dapat menghemat penggunaan memori, khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Selanjutnya, menyimpan data. Dengan AR kita dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database. Caranya, siapkan instan AR, berikan nilai pada atribut pada AR, memanggil metode i/db/activerecord (2.2 save) untuk menyimpan data ke dalam database. Metode save ini dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan instan AR. Selanjutnya ada validasi data. Karena kelas Y ActiveRecord di-extend karena kelas Y, maka kelas AR juga memiliki fitur validasi yang sama. Kita juga dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengoverride pada fungsi rules. Ketika Anda memanggil metode save, secara default dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jika metode validate itu mengembalikan nilai true, maka data yang akan disimpan itu ke dalam database. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, maka metode validate akan mengembalikan nilai true dan data tidak akan disimpan ke dalam database. Jika kita ingin menyimpan data tanpa menjalankan metode validate, kita dapat memanggil fungsi save false. Dirty attribute. Ini memang materinya agak banyak, ada sekitar 40-an. Jadi durasinya juga agak panjang. Ketika kita memanggil metode save,
untuk menyimpan atau mengupdate data melalui AR. Y akan menyimpan dirty atributnya saja. Sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah atribut tersebut dan dibaca dari database. Untuk metode validate itu akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut itu dirty atau tidak. Kita juga dapat mengetahui bahwa atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode ActiveRecord getDirtyAttribute. Selanjutnya ada atribut values. Beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default sendiri dari database, kita dapat melakukan dengan memanggil metode loadDefaultValue. Mengupdate beberapa baris sekaligus. Metode save sendiri yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Untuk mengupdate baris data sekaligus, kita dapat melakukan dengan pemanggilan metode updateAll. Menghapus data. Untuk menghapus satu baris data, yaitu kita harus mengambil data yang akan dihapus dari database, lalu kita panggil dengan metode ActiveRecordDelete. Sedangkan untuk menghapus berbagai atau semua baris data sekaligus, kita dapat memanggil metode ActiveRecordDataAll. Selanjutnya bekerja dengan transaksi. Transaksi dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau sama sekali tidak. Di dalam sebuah transaksi, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Sedangkan jika ada satu perintah saja yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Bekerja dengan relasional data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, ActiveRecord juga mampu membawa serta tabel yang berisi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berelasi dengan data order, di mana seseorang customer itu dapat memiliki satu atau lebih order. Dengan deklarasi relasi yang benar, Anda dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi customer order. Ekspresi ini akan berisi array dari objek AR order. Selanjutnya ada deklarasi relasi. Untuk memberikan dengan relasi menggunakan AR, kita harus mendeklarasikan relasinya itu ke dalam AR terlebih dahulu. Langkah deklarasinya sederhana. Cukup dengan mendeklarasikan metode relasi untuk setiap tabel yang berelasi dengan tabel AR. Setiap metode untuk relasi sendiri harus diberi nama dengan format get X-nya besar YZ, di mana X YZ itu disebut dengan nama relasi. Fungsi hashMany digunakan untuk mengakses relasi one to many, sedangkan fungsi hashOne itu digunakan untuk mengakses relasi one to one. Mengakses relasional data. Setelah kita mendeklarasikan sebuah relasi, kita juga dapat mengakses relasional data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi itu dideklarasikan menggunakan fungsi hashMany, maka dia akan mengembalikan array dari objek AR yang direlasikan. Sedangkan jika deklarasi relasi menggunakan fungsi hashOne, akan mengembalikan sebuah objek AR. Selanjutnya ada relasi melalui junction table. Di dalam konseptual data modeling, kadang kita mendefinisikan many to many. Misalkan relasi antara tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasa disebut
Junction table. Kita dapat mendeklarasikan relasi melalui junction table dengan memanggil dengan metode via atau via table. Selanjutnya ada relasi melalui junction table 2. Untuk cara penggunaan relasi yang dideklarasikan melalui junction table itu sama seperti relasi normal. Contohnya seperti di bawah. Selanjutnya ada lazy loading dan eager loading. Data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan data ini disebut dengan lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan atau dibaca untuk pertama kali. Perhatikan contoh pada gambar di atas. Ini contohnya. Baris pertama yang hanya akan menjalankan kode SQL pada tabel customer saja. Ini. Selanjutnya baris kode kedua akan menjalankan SQL pada tabel order di mana kolom customer ID-nya sampai dengan 1, 2, 3. Baris ketiga itu tidak akan menjalankan SQL apapun karena $customer-nya order saja. Ordernya itu sudah pernah dilakukan pada sebelumnya. Itu sudah digunakan sama yang di atas. Makanya penulisan kode tersebut itu disebut dengan lazy loading. Lazy loading itu sangat convenient digunakan. Namun untuk beberapa penggunaan lazy loading sendiri memiliki performa yang buruk. Selanjutnya, jika jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali. Itu tidak efisien. Hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk customer di dalam forage, ada sebuah statement SQL yang akan dijalankan. Masalah performa ini dapat diselesaikan